Halo teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Jadi doa saya itu nggak pernah lupa buat teman-teman, supaya teman-teman semua subscriber saya, penonton-penonton saya, baik yang udah lama gabung dan baru nonton video ini, saya doakan semoga sehat selalu, tidak kekurangan apapun, segala urusannya dipermudah, rezekinya ditambah. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman ya. Di video ini saya mau memberikan tutorial tips dan trik bagaimana caranya kita menganalisa kebocoran pada saat ditembakkan. Nah, biasanya kan gini teman ya. Kalau kita punya unit PCP, baik itu yang monoled ataupun yang chamber tumpuk, terkadang waktu kita tembakkan, itu seperti ada keluar angin di bagian sini kan. Tapi kita nggak tahu ini angin dari mana ya, bocornya dari mana, kan gitu. Kita tes lagi, kita tembakkan, loh, seperti ada hembusan angin, tapi kita nggak tahu. Nah, jadi di sini akan saya tunjukkan bagaimana cara menganalisanya. Sangat mudah teman-teman, gampang pokoknya. Oke, tentunya jangan kemana-mana, ditonton terus, jangan skip, biar teman-teman paham. Nanti kalau teman-teman mengalami hal yang seperti itu, teman-teman mudah mengatasinya. Dan cara mengetahuinya yang bocor itu yang mana, itu gampang, karena teman-teman nonton video saya sampai habis. Oke, tentunya jangan kemana-mana, tetap di jalur CPU. Oke teman-teman, yang perlu disiapkan yang pertama itu adalah sederhana, ini ya, kertas, potongan kertas saja seperti ini teman ya, potongan kertas seperti ini. Oke, setelah itu ini untuk chamber tumpuk ya. Yang pertama untuk chamber tumpuk, kalau untuk chamber tumpuk ini memang agak sedikit banyak sih yang dianalisa. Oke, yang pertama gini, umpamanya kita kan nggak tahu nih ini angin keluar dari mana. Oke, yang pertama kita taruh di dekat tusuk mimis ini teman ya. Nah, dekat tusuk mimis ini, di sininya taruh kertas di sini. Oke, kemudian ditembakkan. Apabila kertas ini melayang, maka seal loading mimis dia bocor. Intinya dia kebocoran ada dari sini. Nah, baik itu dari seal loading mimis ataupun dari antara laras dengan chamber. Nah, teman-teman bisa menggunakan potongan kertas ini. Nah, oke, itu yang pertama ya. Kemudian setelah umpamanya setelah teman-teman mengetahui bahwasannya di sini bocor, jangan langsung berpatokan bahwasannya hanya di sini yang bocor. Jangan. Tentu kita harus menganalisa semuanya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu di sebelah selang transfer ini, dalamnya kan ada selang transfer nih. Nah, diletakkan di sini teman-teman kertasnya. Kemudian tes ditembakkan lagi. Kalau yang di bagian sini untuk menganalisa apakah selang transfer kita bocor atau tidak. Nah, jadi seperti itu teman ya. Nah, kemudian harus sisi kanan juga sisi kiri. Nah, di sisi kanan juga, di sisi kiri juga. Letaknya sama di antara selang transfer ini. Di sini dia teman ya. Nah, di sini. Oke. Nah, diletakkan di sini juga. Kemudian dites lagi untuk memastikan apakah selang transfer kita bocor atau tidak. Oke teman ya. Nah, itu yang kedua ya. Tadi kan yang di atas, kemudian kanan kiri kan satu item jadinya kan, selang transfer. Kemudian yang ketiga yaitu di dekat hammer teman ya, dekat hammer. Jadi teman-teman sebelum menembakkan itu kasih kertas di sini. Tujuannya apa? Di sini tuh untuk menganalisa apakah seal aspalep itu bocor atau tidak. Nah, jadi seperti itu teman ya. Mudah kan analisanya, gampang, nggak perlu alat-alat yang canggih, tinggal kertas bekas-bekas saja bisa teman ya. Nah, jadi seperti itu. Dengan seperti itu nanti kita akan mengetahui di mana yang bocor, karena kalau kita rasakan itu pasti kita nggak tahu. Kita hanya bisa merasakan waktu kita nembakkan gini, kok ada suara angin ya ke muka gitu ya, tapi pelan gitu kan, ini dari mana gitu. Nah, makanya dengan teman-teman menonton video ini, insya Allah teman-teman bisa tahu nanti yang mana yang bocor, bagian selang transfer kah, bagian loading mimis kah, atau di antara laras dan chamber, kemudian atau di seal aspalep yang bocor. Nah, jadi seperti itu teman ya. Oke teman ya, jadi seperti itu aja caranya. Nah, jadi mudah kan teman ya, sangat mudah lah, nggak perlu seperti yang saya bilang tadi, nggak perlu alat yang khusus dan yang canggih ya. Jadi cukup pakai potongan kertas udah bisa kita menganalisa di bagian mana yang bocor.
Nah, jadi kalau umpamanya yang bocor di bagian seal loading mimis, lakukan penggantian seal loading mimis. Nah, jadi seperti itu. Umpamanya Mas yang bocor nggak di seal loading mimis, tapi di antara laras dengan chambernya. Nah, kalau larasnya itu menggunakan seal luar laras, nah di sini kan ada biasanya hanya menggunakan seal loading mimis dan ada juga yang menggunakan seal luar di dalamnya. Nah, tapi kalau yang bocor itu di antara chamber dengan laras, itu berarti seal luarnya yang bocor, teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang bocor itu di seal aspalep, maka seal yang di aspalep ini harus diganti. Kemudian kalau yang di selang transfer yang bocor, maka di selang transfernya harus diperbaiki, gitu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, jadi seperti itu tutorial tips dan triknya untuk menganalisa kebocoran yang terjadi pada saat kita tembakan, yaitu yang terjadi di belakang atau di daerah chamber, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf seandainya ada kesalahan. Intinya apa yang saya bagikan ini itu memang sesuai dengan pengalaman saya, teman-teman. Jadi saya pernah bingung juga itu kenapa, kayak mana cara menganalisanya. Ternyata ya itu saya coba pakai kertas aja gitu kan. Jadi saya cari terus, ternyata di bagian selang transfernya gitu, karena di bagian atas itu tidak terasa apa-apa. Jadi ya intinya seperti itu, mau dimanapun yang bocor nanti akan ketahuan. Nah, oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir menonton video-video saya, dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, share, komen, subscribe-nya. Sehat selalu buat teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai di sini aja. Saya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hunting lintas Sumatera.